wa fi anfusikum afala tubsirun, yang artinya dan di dalam diri kamu, apakah kamu tidak memperhatikannya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenal Allah atau ma'rifatullah merupakan sumber dari ketentraman hidup dunia dan akhirat. Orang yang benar-benar mengenal Allah tidak akan melanggar hak-hak orang lain, tidak akan menzalimi diri sendiri, bahkan tidak akan menebar kerusakan di muka bumi. Sebelum mengenal Allah, yaitu dengan mengenal diri sendiri terlebih dahulu. Cara mengenali diri sendiri sebelum mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kenali diri zahir kita. Pada dasarnya, diri manusia terbagi menjadi dua, yakni diri zahir dan diri batin. Pada diri kita yang zahir, kita dapat melihat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujud fisik kita sebagai manusia pun juga terlihat sebagai pengenalan awal akan diri ini. Allah berfirman dalam surah Al-Insan ayat 2 yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Kemudian dengan mengenal diri batin kita. Diri batin merupakan ruh yang ada dalam tubuh. Dalam ilmu tasawuf telah diajarkan bahwa sebelum mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus mengenali diri kita sendiri terlebih dahulu. Salah satu caranya adalah melihat ke dalam qalbu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Az-Zariyat ayat 21, wa fi anfusikum afala tubsirun, yang artinya dan di dalam diri kamu, apakah kamu tidak memperhatikannya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan tentang sesuatu dalam batin manusia yang harus dilihat dengan baik untuk mengenal diri sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah berfirman yang artinya, aku jadikan dalam rongga anak Adam itu mahligai, dan dalam mahligai itu ada dada, dan dalam dada itu ada hati atau kolbu namanya, dan dalam hati atau kolbu ada mata hati yaitu fuad, dan dalam mata hati fuad itu ada penutup mata hati yaitu syarab, dan di balik penutup mata hati atau syarab itu ada nur atau cahaya yaitu labban, dan di dalam nur atau cahaya labban ada rahasia sir, dan di dalam rahasia sir itulah aku, kata Allah. Tercantum pada hadis qudsi, manusia diciptakan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia diciptakan sebagai khalifah di muka bumi yang memiliki tujuan hidup untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada surah Al-Baqarah ayat 30-33 dijelaskan yang artinya adalah, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan di bumi itu siapa yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau, ya Allah. Kemudian Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Dia mengajar kepada Adam nama-nama seluruhnya, kemudian memafarkannya kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama-nama benda itu jika kamu orang-orang yang benar. Maka mereka berkata, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain daripada yang engkau ajarkan kepada kami.
Sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Allah berfirman, hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini. Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman, bukankah sudah aku katakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan kamu sembunyikan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.